Indonesia harus waspada pasalnya ramalan Jayabaya mengungkap bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon nagih janji. Ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang, yaitu masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkap bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana tercatat dalam ramalan Jayabaya. Dalam salah Sabdo Palon Pupu 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pamong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 maka, ramalan datangnya masa Sabdo Palona Genji jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu 5 dalam serasa Sabdo Palon yang berbunyi, Kulonda melebar tondo berat tondo tembahyang Mami Hardi Merapi yang jeblok kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari serta banjir bandang akan datang dalam serat Sabdo Palon Pupu 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupu 11 dalam sel Sabdo Palon disebutkan, Panggeblo enggang benangkung lorong ngobrol-ngobrol enjang sugeng sonten braloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana paginya orang-orang masih hidup, banyak yang mati selain itu akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa. Sehingga Indonesia menjadi carut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon nagih ini akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya. Tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial yang sama. Datangnya peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris pandita penasihat Kerajaan Majapahit penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun, sebagai masyarakat kita tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Sabdo Palon saat Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu hingga Syekh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah. Diceritakan kedatangan Syekh Subakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Subakir akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar. Sebagai roh halus atau penguasa wilayah Tanah Jawa dikenal sebagai orang yang berhasil menapaki Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebuah tempat di Tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut Tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutus serah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna melakukan syiar Islam. Namun, alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam beberapa tanah yang angker. Dialah Bagir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Shebakiyah, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Sesampainya di Pulau Jawa, sebagian langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa. Di puncak gunung ini sebagian memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja.
Batu tersebut dikenal dengan nama Aci Kalacakra untuk menetralisir negatif dari bangsa jin selama 3 hari 3 malam. Batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semara Bataranaya yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh sebagai 40 malam. Namun, selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat sampai akhirnya Ki Semar yang menawarkan perundingan kepada Sio. Yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon.